Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pasti akan sedikit kami uji yang namanya manusia dengan rasa sakit, gundah gulana, lapar, dahaga, kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan buah-buahan, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika semua musibah itu menimpa dirinya, kalimat yang keluar dari lisan orang yang beriman, kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga ibu-ibu yang ada di studio. Apa kabar ibu-ibu? Sehat ibu-ibu? Yang penting hidup ini sehat, ibadah lancar, uang banyak, utang gak ada, enak tuh bu, Masya Allah. Masalah hutang aminnya kuat ya, Masya Allah. Nah pemirsa ngaji bareng di TVRI, episode kita kali ini luar biasa, mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali. Mengambil hikmah di balik musibah. Mengambil hikmah di balik musibah. Insya Allah akan disampaikan oleh tuan guru kita, sahabat saya juga, Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Heri Maulana SPDI MPD. Beliau juga sebagai kepala sekolah di di DA ya, SDIT Dafa. SDIT Dafa. Dafa ya, Dar Fatimah Kota Binjai. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, khair Ustaz. Alhamdulillah. Apa kesibukan Ustaz selain dakwah? Apa kira-kira kesibukan? Ya, kalau saat ini Allah masih berikan amanah saya di SDIT Dafa sebagai kepala sekolah. Ya, sama juga seperti Ustaz Jarod mengisi kajian di beberapa tempat. Insyaallah. Sekolah gimana Ustaz? Berkembang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekolah semakin baik. Ya, muridnya juga banyak, guru-gurunya juga kompak insyaallah. Di mana Ustaz? Di Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara, tentunya di Kota Binjai yang tercinta. Allah barakallah. Mudah-mudahan sekolahnya terus maju Ustaz dan Ustaz mendapatkan kesehatan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa ngaji bareng di TVRI untuk mengambil semangat. Kita kenalkan dulu Ustaz yang ada di Masjid Agung Kota Binjai. Alhamdulillah kita sekarang syutingnya di Masjid Agung Kota Binjai. Alhamdulillah BKM-nya mengizinkan kita untuk tim dari ngaji bareng datang ke Kota Binjai. Alhamdulillah. Pertama, kita kenalan dulu nih bersama dengan pengajian gabungan Rambung Timur. Pakai mic-nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Akbar Rambung Timur, Muslimah sejati, calon ahli surga. Amin. Allah. Masya Allah. Ini Kelurahan Rambung Timur nih, Mualim. Masya Allah nih Ustaz. Ada umi saya di situ. Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah ya. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, Majelis Ta'lim As-Sayyidah. Mana dia nih? As-Sayyidah. Ada Bu? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Asy-Syahidah. Majelis Taklim Asy-Syahidah.
Takbir. Allah. Nah, Masya Allah. Awet muda ibu bilang, yang di depan, yang belakang enggak juga rupanya, Masya Allah. Pandi Ustaz, yang muda-muda di depan diletak Ustaz, Masya Allah. Kemudian, Majelis Taklim BKMT Kota Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKMT Kota Binjai. Allahu Akbar. Ada yang belum hafal mulim ya, Masya Allah. biar. Kemudian Majelis Taklim Puja Kesuma Kota Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Puja Kesuma Kelurahan Tanah Tinggi. Apa kabar jamaah pengajian Puja Kesuma hari ini? Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah pemirsa ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah kita sudah kenalan dengan ada 4 majelis taklim yang ada di Kota Binjai datang di Masjid Agung untuk mengikuti kajian ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ibu-ibu dan pemirsa, nanti ibu-ibu dikasih kesempatan untuk bertanya kepada ustadz kita tentang mengambil hikmah di balik musibah. Kita tahu belakangan ini curah hujan begitu tinggi, apalagi di hulu, dan qadarallah wa masyafa'al, takdir Allah Subhanahu wa taala, ada saudara-saudara kita sebahagian yang terkena musibah banjir. Nah, kemudian apa di balik hikmah apa di balik musibah yang telah Allah berikan ini, insyaallah akan dikupas tuntas oleh tuan guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Heri Maulana SPDI MPD. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terbang tinggi si burung balam, Cakep. lebih tinggi si burung elang. Yang tadi tak jawab salam, Ustadz khawatir selopnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru nampak rame nih Ustadz Jarod ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sampai pada detik ini masih menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tiada terhingga. Wabil khusus di sore hari yang cukup dingin ini Ustaz Jarod ya. Saya rasa di luar masjid pun dingin karena hujan ya. Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama ngaji bareng di TVRI. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat memanfaatkan sisa-sisa usia kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Semoga kelak di yaumul akhir kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan pembawa acara kita nih, ibu-ibu ya. Ustaz Jarod nih sahabat saya dan juga guru saya beliau ya.
Karena beliau ini dakwahnya sudah melanglang buana, bukan hanya di Sumatera Utara, tapi sudah sampai ke Provinsi Aceh, ya. Kalau saya masih di Binjai sekitarnya saja. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu seluruh majelis ta'lim, yang saya lihat warna-warni jilbabnya, ya. Warna-warni walaupun beda-beda tapi tetap satu hati. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana saja berada. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang hikmah di balik musibah. Kita tentu sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik yang menciptakan seluruh alam semesta ini, ya. Jadi alam semesta ini adalah makhluknya Allah, ciptaan Allah. Termasuklah di alam semesta ini ada yang namanya air. Betul Bu ya? Air itu siapa yang menciptakannya? Allah. Allah, sudah pasti itu, ya. Air itu kalau sedikit istilah orang jadi kawan, jadi sahabat dia. Bisa buat mandi, bisa buat masak, bisa buat nyuci, ya. Bisa kita minum kan gitu Ustaz Jarod, ya. Nah, tapi kalau dia besar, ya, bisa menimbulkan bahaya kepada kita. Makanya ibu-ibu dan seluruh pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus baik-baik. Harus baik-baik sama yang menciptakan air, supaya aman, air itu tak menjadi musibah. Betul Bu ya? Iya, harus menjalin hubungan yang baik kepada yang menciptakan air, yakni Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan bumi, ya, yang kita berada di atasnya. Bumi ini milik Allah. Allah yang menciptakannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan juga di bumi. Bumi ini Allah yang punya, ya. Kalau bumi ini tenang gitu Bu ya, kita pun nyaman. Ibu-ibu mau ke pajak tak takut, betul Bu ya. Ngantar anak ke sekolah tak khawatir kita. Yang masih kerja mau menuju ke tempat kerjanya juga merasa tenang. Karena apa? Bumi ini nyaman. Coba gempa Bu, jangankan di luar rumah, dalam rumah pun awak takut, ya kan? Allahu Akbar, gempa keluar kita, ya kan? Tapi kadang-kadang azan asar tak sholat juga gempa itu dah berhenti. Wak bilang Allahu Akbar, dah berhenti gempa, wak sholat kita. Oh, udahlah kau aja lah duluan gitu ya. Ini bahaya nih, bisa ngundang gempa lagi nih, ya. Bumi ini punya Allah. Supaya bumi ini aman, nyaman, jalin hubungan yang baik dengan yang menciptakan bumi ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, Ustaz Jarod beserta seluruh pemirsa TVRI yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita lihat ya, fenomena musibah yang terjadi di negara kita, ya. Beberapa hari ini memang Allah tampakkan kepada kita. Bukan hanya di kota Binjai, ya, sampai juga rupanya banjir tuh ke Kampung Lalang, ya. Saya kira rumah mak saya aja kena banjir Ustaz Jarod. Ya. Kalau saya kan tinggalnya di Mesir nih Bu. Ibu tahu Mesir Bu? Nah, biar saya kenalkan Bu, Mesir tuh mencirim pesisir tuh, dekat jalan Imam Bonjol tuh ya. Rumah mak saya di situ. Ada juga orang Mesir di sini ya, ada Bu Indo itu tetangga saya. Jadi kena banjir, ya. Bukan hanya Binjai saja, kemana-mana. Bahkan baru-baru ini kita saksikan di televisi dan di media sosial ya, di Sukabumi, masya Allah, ya, luar biasa Bu ya, banjir bandang. Mobil ya yang begitu mewah, mahal harganya disapu sama banjir tuh. Ustaz, ya, kita tahan dulu Ustaz. Siap.
sampai tadi Mesir, mencirim pesisir. Oh, begitu ya. Siap. Nanti insya Allah pemirsa kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah. Nah, pemirsa Ngaji Bareng di TVRI, terima kasih masih terus setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Nah, tadi guru kita, ustadz kita menyampaikan kepada kita bahwasanya agar air itu tidak menyakiti kita, maka dekat-dekati baik-baik sama yang menciptakan air. Siapa, Bu? Allah. Nah, pemirsa yang ada di rumah, baik-baiklah kita kepada yang menciptakan air. Karena Allah lah yang memberikan musibah itu, dan Allah juga yang mencegah musibah itu. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi air yang turun itu apa, Bu? Hujan yang turun itu apa, Bu? Air. Jadi hujan yang turun itu apa? Rahmat. Iya, rahmat. Hujan turun rahmat, ya. Hujan turun barokah. Tapi kalau terus turun sampai banjir jadi musibah. Nah, ini yang kita angkat, yaitu mengambil hikmah di balik musibah. Karena kita tahu di Provinsi Sumatera Utara belakangan ini banjir di mana-mana. Nah, ini menjadi PR untuk kita semua agar musibah itu bisa kita cegah apa-apa saja. Dan nanti bagaimana penjelasan guru kita, ustadz kita, mana tahu ada dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari kisah-kisah dari Islam, bisa nanti akan kita dengarkan dari guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Heri Maulana SPDI MPD. Nah, Ustadz, sebelum kita mempersilahkan tanya jawab, Ustadz, dilanjutkan sedikit materi tadi, Ustadz. Baik. Nah, tentang musibah itu kadang begini, Ustadz, izin. Musibah yang datang itu terkadang kan apakah teguran dari Allah, betul ya, Bu? Atau apakah itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita belum duduk ya, Bu, ya. Apakah ini ujian untuk naik kelas, naik iman kita, atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Ada juga kadang mak-mak yang muncungnya lancip, ada, Bu? Mana orangnya, mana? Enggak di sini, sana. Enak aja hidupnya, Ustaz. Padahal dia banyak menceritakan aib orang, tapi musibah tuh enggak kunjung datang juga sama dia. Kadang ada orang yang baik, rumahnya habis kena banjir. Macam di Mesir tadi, Ustaz, kan? Nah, ada yang orang-orang baik kadang, Bu, tapi rumahnya kena juga musibah. Itu bagaimana mendudukkannya, Ustaz? Silahkan. Ya, baik, ibu-ibu beserta seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana saja berada. Kita ketika disebutkan istilah musibah, maka yang terbayang di benak kita adalah pemahamannya negatif. Betul, Bu, ya? Musibah itu adalah bencana, Iya. malapetaka, kan begitu, Bu, ya? Iya. Ya, memang tak salah. Namun dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, ayat yang ke-79, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, musibah yang baik itu, ya, jadi musibah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-79 tadi. Jadi kata Allah, setiap musibah yang hasanah itu faminallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin, adapun perbuatan yang tidak baik yang menimpa kita itu, kata Allah, famin nafsik, datangnya dari dirimu sendiri. Kita punya rumah besar,
ada AC-nya, kan gitu Bu ya. Ada tamannya, ada kolam renangnya. Itu baik apa buruk Bu? Baik ya. Itu pun menurut surah An-Nisa ayat 79 musibah juga itu ya. Karena apa? Karena dia hasanah. Jadi musibah itu Ustaz Jarod dari bahasa Arab ya, asoba yusibu, isobatan ya, atau juga musibatan, yang artinya sesuatu yang menimpa kita, apakah dia baik atau buruk ya. Walaupun bisa saja secara zahirnya orang yang punya harta banyak, pangkat jabatannya ada, secara zahir kita lihat itu baik, padahal di sisi Allah belum tentu baik. Contoh Fir'aun. Kenal Ibu sama Fir'aun Bu? Kenal Bu. Kenal Bu ya. Di mana Ibu kenalnya Bu? Kenalan di mana Ibu? Ada aja. Masya Allah. Orang Rambung janganlah. Masya Allah. Nah, Fir'aun itu raja Bu, raja zalim ya. Kaya raya Fir'aun itu ya. Apakah baik di sisi Allah? Jelas tidak baik ya. Nah, begitu pula sebaliknya, musibah yang kita lihat itu secara zahirnya itu tak baik, bisa jadi di sisi Allah itu baik ya. Misalnya banjir ya, kita capek tengah malam udah bangun, udah ngemas-ngemas barang supaya jangan kena banjir ya. Kita kira banjir tadi tak tinggi, rupanya makin tinggi. Yang dikemas tadi pun terakhirnya basah juga, kena lumpur Ustaz Jarod ya. Nah, itu secara zahir menurut kita tak baik, tapi boleh saja di sisi Allah itu baik ya. Tapi kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 79 tadi, intinya yang baik-baik yang datang kepada kita itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang tak baik datang kepada kita, famin nafsik, kata Allah, itu karena ulahmu sendiri ya. Kenapa bisa banjir? Jangan tanya orang lain, tanyalah diri kita masing-masing ya. Mungkin kita tak menjaga alam ini, pohon sembarangan ditebang sehingga hutan pun sudah semakin sedikit, hujan turun tak ada lagi yang menyerap hujan itu, buang sampah sembarangan ya. Bukan hanya di tong sampah, di pinggir jalan pun kita tengok banyak orang buang sampah sembarangan. Jangan-jangan kita termasuk pelakunya. Enggak Bu ya, na'udzubillahi min dzalik. Ustaz, kita kasih kesempatan ibu-ibu nih, karena ibu-ibu mau nanya Bu. Karena wajah ibu penuh dengan tanda tanya ini semua, Masya Allah. Pertama, kita kasih kesempatan pengajian gabungan Rambung Timur. Ada yang bertanya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Saputri dari Pengajian Akbar Rambung Timur. Yang mau saya tanyakan ya Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi musibah khususnya banjir yang ada di daerah kita ini agar tidak suudzon kepada Allah? Agar tidak suudzon kepada Allah, buruk sangka. Agar tidak suudzon. Suudzon sama Allah. Itu bagaimana Ustaz? Tahan dulu. Ada yang kedua dari Majelis Taklim BKMT Kota Binjai. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Binjai ingin menanyakan bagaimana cara kita memperbanyak zikir dalam musibah yang kita hadapi ini supaya kita ikhlas untuk menerima ridho ya dari Allah tadi. Ustaz, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ustaz, gimana yang pertama tadi agar kita nggak suzon sama Allah. Yang kedua, bagaimana menerima itu dengan ikhlas Ustaz. Karena datang banjir itu setelahnya baru capek Ustaz kan. Lumpurnya luar biasa ya kan Bu. Masya Allah. Kemudian kelang berapa hari mau naik pula lagi tuh ya kan. Itu yang buat kita was-was tadi Ustaz. Itu bagaimana? Silakan Ustaz. Ya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Jadi kata Rasulullah
innallaha idza ahabba qauman, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan uji mereka itu, ya. Akan Allah berikan ujian. Faman radiya falahur ridha, maka siapa yang ridha menerima dengan apa yang Allah tetapkan, Allah pun ridha pula sama dia, ya. Wa man sakhita falahu sukhtu, maka siapa yang dia itu marah, ya, suudzon, jengkel, gerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Asik kami aja lah yang kena banjir, kan gitu, ya. Kami sholat juga di Masjid Sabilal Muhtadin Rambung Timur, di musola silaturahim mencirim pesisir itu tadi, kan gitu, ya. Tapi kena juga banjir, ya. Nah, maka kalau kita ridho dengan apa yang Allah berikan itu, Allah ridho. Kalau kita jengkel, buruk sangka, menggerutu, maka Allah pun akan murka kepada kita. Jadi ingat, ya, di antara tanda Allah itu cinta kepada kita, kata Nabi, ibtalahum, Allah akan uji kita, Bu, ya. Mungkin yang dekat pinggiran sungai ujiannya banjir, kan gitu Ustaz Jarod, ya. Kalau di perkotaan kira-kira apa ujiannya, Bu? Macet, orang bolak-balik kleksonnya deras, kan begitu, ya, kencang, sehingga kita pun tak nyaman istirahat. Jadi masing-masing kita nih ada ujiannya, Bu, ya. Itu sebagai surat cinta dari Allah kepada kita. Walaupun kita berat menerimanya itu, ya. Banjir tuh capek, ya. Bahkan bukan hanya harta yang bisa hilang, nyawa pun boleh jadi hilang, begitu, ya. Tapi yang namanya sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengatakan raditu billahi robba, aku ridho kepada Allah sebagai Robku, sebagai sang pengatur. Rob itu kan artinya yang mengatur, Bu, ya. Dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin, sang pengatur alam semesta ini. Itu Ustaz Jarod. Zikirnya tadi Ustaz, biar kita ikhlas menerima ujian musibah itu, ya kan, Bu? Itu ada Ustaz kira-kira. Baik, ya. Saya teringat juga dengan hadis Nabi nih Ustaz Jarod, ya. Ya. Ada sahabiah datang kepada Nabi nih, ya. Suaminya meninggal di medan jihad, wafat. Biasa hidup bersama, bangun sahur sama, kan begitu, Bu, ya. Rupanya wafatlah suaminya ini. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya sudah wafat. Ada enggak kira-kira doa yang bisa saya baca? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabiah itu tadi doa. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Diamalkan itu, Bu, ya. Hafal ibu-ibu? Yang enggak hafal enggak boleh pulang ini. Ya. Coba. Kayak mana Ustaz? Ya. Jadi Nabi ajarkan doa itu, ya. Allahumma jurni fi musibati. Ayo, Bu, semua. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Artinya tahu, Bu? Berarti belum boleh pulang, Bu, ya. Nah, kata Rasulullah, ya, dalam hadis itu, ya Allah, berikanlah aku pahala. Allahumma jurni fi musibati, berikan aku pahala ganjaran terhadap musibah yang ku alami. Wakhluf li khairam minha, ya Allah, berikan saya ganti terhadap musibah kehilangan itu dengan yang lebih baik. Nah, sahabiah ini, Bu, terakhir menikah sama
manusia makhluk Allah yang paling baik. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan gerutu, Bu. Amalkan doa itu. Kereta bit terendam, wiridkan itu, Bu, ya. Sambil nabung sikit-sikit, insya Allah dapat lebih baik NMAX. Itu syarat, ya. Tapi jangan lupa juga syariat buminya, syariat langitnya doa, syariat buminya tabung sikit-sikit. Iya. Itu ya. Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Malin kundang anak terkutuk. Ya, mana pula cakap terkutuk. Udah. Malin kundang anak terkutuk, anak terhina yang terbuang. Siapa omak-omak ngantuk, kudoakan selopnya hilang. Masya Allah. Selanjutnya, pemirsa ngaji bareng di TVRI, kita persilahkan kembali kepada ibu-ibu yang ada di Masjid Agung Kota Binjai untuk bertanya. Silahkan ibu-ibu dari Majelis Taklim As-Sayyidah. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juriani Rawi. Kami dari Majelis Taklim As-Sayyidah Desa Padang Belarang, Ustaz. Belarang, Ini Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kita tahu kalau musibah itu membawa berkah? Sedangkan musibah yang satu belum selesai, datang lagi musibah yang lain. Datang lagi musibah yang lain. Itu aja, Bu? Ada lagi, Ustaz. Apa itu? Apa? Silahkan. Apa itu, Bu? Kayaknya banyak kali musibah ibu nih. Iya. Ya, silahkan. Sebagai manusia kan kita jadi sujon aja sama Allah. Kalau kita tahu dia membawa berkah, kita zikir aja musibah datang. Itu kan Ustaz. Nah, jadi saya mohon penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang orang-orang dulu sama orang sekarang beda-beda, Ustaz. Kalau dulu orang tersandung, tepleko, kemudian dia istighfar, yang disalahkan dirinya sendiri. Besok dia kasih sedekah nasi urap. Betul ya, Bu? Kenapa nasi urap? Karena murah meriah muntah, kan gitu. Sekarang pakai ayam penyet boleh juga. Tapi kalau sekarang orang tersandung di jalan, yang disalahkan kepling, lurah, camat, sampai ke wali kota, sampai ke presiden. Itu beda-beda mak-mak dulu sama mak-mak sekarang nih. Maka mak-mak dulu inilah nih hasilnya ini. Mudah-mudahan barokah kita semua ya, amin. Mak-mak sekarang juga barokah. Kemudian yang kedua dulu, kita tampung dulu pertanyaannya. Bu, silahkan dari Majelis Taklim Puja Kesuma Kota Binjai. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi dari Majelis Taklim Puja Kesuma Tanah Tinggi. Iya. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana sebaiknya kita memberikan bantuan kepada korban yang terdampak musibah? Itu aja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dipilih-pilih ya, Bu ya? Apakah yang muslim saja atau yang non muslim jangan dikasih? Apa seperti itu di dalam Islam gitu ya, Bu ya? Silahkan, Ustadz. Tadi pertanyaan yang ketiga dan pertanyaan yang keempat, Ustadz. Silahkan. Baik. Musibah membawa berkah, ya. Bagaimana kita bisa mensikapinya agar musibah itu membawa berkah bagi kita, ya. Nah, yang pertama jelas ya, sebagaimana hadis Nabi yang sudah kita sampaikan tadi. Itu tanda cintanya Allah kepada kita, ya. Walaupun boleh jadi musibah itu sebab kita juga. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi kata Allah ya, telah nampak kerusakan di laut dan juga di daratan, di laut dan juga di bumi. Itu karena apa? Karena ulah tangan manusia itu tadi, Bu. Ya. Makanya kalau ada orang buang sampah sembarangan, itu bukan kerjaannya Satpol PP saja, atau dinas PU saja, atau dinas kebersihan saja, tapi tugas kita semua itu, ya. Kalau ada orang nebang hutan, kan gitu, Bu, ya. Nah, maka itu bukan tugasnya polisi hutannya saja,
masyarakat sekitar pun harus ambil andil juga. Karena Nabi pernah mengumpamakan, ya, musibah itu datang, ya, sama seperti orang yang sedang berada di satu kapal nih, sama-sama berlayar. Yang satu bocorin aja, Iya. pakai paku ditokok, pakai martil, kira-kira begitu, ya, masuklah air. Nah, maka lama-kelamaan kapal ini tadi kalau penuh dengan air akan karam. Kalau semua penumpang kapal itu diam, kira-kira apa yang terjadi, Bu? Mati sama-sama, kan gitu saja, ya. Habislah semuanya, ya. Mesti ada yang mengingatkannya. Apakah nahkoda kapal saja? Apakah pekerja kapal saja? Tidak semuanya. Iya. Bumi ini, Bu, ya, tempat tinggal kita bersama, ya. Maka bagaimana supaya bumi ini ya nyaman, terjaga, jauh dari musibah? Kita jaga sama-sama. Oke, Gitu, ya. Sampai situ dulu, Ustaz. Kita jaga bumi ini bersama-sama. Baik, siap. Jangan kemana-mana pemirsa, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Jazakumullah. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI, nyaman di hati. Kita mengambil hikmah di balik musibah demi musibah. Nah, akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, kan, Ustadz Heri Maulana SPDI MPD. Nah, Ustadz, tadi kita terhenti, Ustadz, di pertanyaan yang keempat. Bentuk apa namanya, bantuan seperti apa, Ustadz? Apa kita milih-milih? Apa kita harus memberinya kepada umat muslim saja? Atau ada kepada umat yang lain? Kan tak dikatakan beriman kalau kita tidak menolong saudara kita, ada tetangga kita. Itu bagaimana, Ustadz? Silahkan. Ya. Baik, ya. Kita sebagai makhluk sosial, Bu, ya. Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Hablum minallah diatur, hablum minan nas pun diatur, ya. Jadi Islam itu agama yang sempurna, syumuliyah, universal, ya. Nah, jadi kalau ada satu daerah yang kena musibah, kena bencana, maka kita sebagai manusia, ya, ingin membantu orang-orang yang terkena musibah itu. Apakah kita pilih atau kita kasih semuanya, begitu, ya. Nah, kita ingat, Bu, ya, Allah itu memiliki asmaul husna. Artinya nama-nama Allah yang maha indah, yang maha baik, gitu, Bu, ya. Nah, salah satu asmaul husna yang Allah miliki adalah Ar-Rahman. Allah itu maha pengasih. Semua dikasih Allah, Bu, ya. Yang nyembah Allah, yang tak nyembah Allah, semua dikasih Allah. Kasih bernafas, kasih kesehatan, kasih rezeki, kan gitu, Bu, ya. Nah, tapi rahimnya Allah ini, ya, kan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ya. Sayangnya Allah itu khususlah untuk orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, maka kita kalau memang banyaknya paket bantuan tadi, kan gitu, Ustaz Jarod, ya. Iya. Nah, maka boleh saja kita bagi semua, ya. Iya. Ya, mungkin dia tak seakidah, tak seagama dengan kita. Dengan pemberian kita itu mana tahu hidayah Allah menyapa dia pula, ya. Sedangkan kucing saja, Bu, kucing kita tengok dilanggar orang di jalan, ya, ditabrak orang, gelepar-gelepar dia, kita kasihan menengoknya, ya. Kalau memang kita memungkinkan untuk memindahkannya ke tempat, ya, ke pinggir jalan begitu, tentu kita akan pinggirkan. Hewan, Bu, ya. Apalagi manusia. Ya, mungkin hari ini mereka tak beriman kepada Allah. Mungkin hari ini tak seakidah dengan kita. Esok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, siapa yang tahu?
Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja. Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Masih semangat ibu-ibu? Betul? Masya Allah. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau pulang? Ada yang mau bertanya lagi, Bu? Silahkan. Silahkan ibu. Kasih mikrofonnya, Bu. Ya. Mau berdiri, Bu? Nggak apa-apa, silahkan. Berdiri, jangan kemana-mana, situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvi Suraya dari BKMT Kota Binjai. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apakah ada doa atau amalan-amalan khusus agar kita itu terhindar dari musibah, Pak? Itu yang saya sampaikan. Doa tadi udah Ustaz ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Paling qadarullah wa masyafa'al, gitu-gitu lah Ustaz ya. Silakan Ustaz, sampaikan. Baik, intinya ibu ini tadi kalau saya tangkap pertanyaannya Ustaz Jarod, ya. Amalan tolak bala judulnya. Amalan ya. Amalan tolak bala, ya. Nah, tadi doa sudah kita sampaikan, ya. Nah, setiap ibadah yang kita lakukan itu pada intinya akan menolak bala, menjauhkan bala dari kita, ya. Salat kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Qur'an kita, sedekah kita juga, ya. Bayangkan Bu ya, ada masjid di tepi jalan itu, ini terlepas dari orang setuju atau tidak kalau ada masjid dibangun, di situ dikutip infak, terlepas dari itu. Kita lewat di situ, ada uang 10.000 nih Bu ya. Bismillah kita infakkan. Kira-kira orang yang ada di situ tadi itu, apa doanya untuk kita Bu? Banyak, selamat jalan Bu, sehat-sehat, murah rezeki, tambah anak, kan gitu Bu ya. Banyak kali doanya untuk kita, ya. Semoga Allah hindarkan dari segala macam musibah, bencana, gara-gara 10.000. Itu termasuk amalan tolak bala juga itu. Maka kita jangan terlalu bakhil. Jadi saya ingat kisah juga nih Ustaz Jarod, dari Bani Israel ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Jadi Rasulullah pernah mengisahkan tentang 3 orang zaman Bani Israel, yang mereka ini bekawan Bu, dijauhi orang lain, karena mereka ini ada penyakit dan juga miskin pula, kan begitu Bu ya. Yang satu kena penyakit kulit, yang satu rambutnya rontok-rontok sehingga botak kepalanya, yang satu matanya buta tak bisa melihat, sehingga mereka ini berkawan bertiga aja. Kalau ibu kan banyak kawan ibu, betul Bu ya? Iya. Bertiga itu aja kawannya Ustaz Jarod, ya. Sampailah ketika itu Allah mengutus malaikatnya. Datanglah malaikat sama orang yang kulitnya sakit itu tadi ya. Maka ditanya, apa yang engkau inginkan agar aku minta kepada Allah? Aku ingin tubuhku sehat, penyakit kulitku ini hilang. Maka diusaplah badan ini tadi sama malaikat ya, badan orang ini tadi, dengan izin Allah sembuh Bu ya. Maka ditanya sama malaikat yang menyerupai manusia ini tadi, apa yang engkau minta selain kesembuhan ya? Maka dia bilang, ya kalau bisa saya adalah kerjaan. Maka dikasihlah seekor unta yang lagi hamil atau bunting istilahnya itu ya, yang lagi ada kandungan di dalam perutnya. Nah ini pelihara nih, kembang biakan. Maka malaikat ini tadi datang kepada orang yang kedua, yang kepalanya rambutnya tadi rontok semua gitu ya. Nah maka ditanya sama malaikat ini, jawabannya sama. Saya kepingin punya paras yang tampan, kepala saya tak buta lagi, kan gitu Bu ya. Nah kemudian dengan izin Allah diusap malaikat ini sembuh, jadi ganteng dia Bu ya. Kemudian ya diberikanlah seekor sapi yang ada juga kandungannya di dalamnya ya, lagi hamil juga ya, atau apa bunting juga istilahnya Jarod ya. Nah diberikan. Orang yang ketiga juga sama, diusap matanya oleh malaikat Allah ini bisa melihat. Kemudian dikasih seekor kambing yang juga sama, dikembangbiakkanlah ini ya, sehingga mereka jadi orang kaya raya. Satu lembah penuh dengan unta, satu lembah penuh dengan sapi, satu lembah penuh dengan kambing. Maka suatu ketika malaikat yang menyerupai manusia ini datang lagi. Datang karena dia tengok udah kaya kan gitu ya, udah ganteng-ganteng gitu ya. Datang malaikat ini.
saya orang yang sedang dalam perjalanan, bekal saya habis, bolehkah saya minta 1 ekor unta saja, ya? Yang dengan itu saya bisa melanjutkan perjalanan saya. Oh, nggak bisa, ini unta aku, katanya, ya. Enak kali kau minta-minta kalau bahasa kitanya, ya, nggak bisa, ya. Bukankah engkau dulu orang yang berpenyakit dijauhi orang lain, dan engkau adalah orang yang miskin, sekarang Allah berikan engkau harta kekayaan, engkau lupa kepada Allah. Semoga Allah mengembalikanmu pada keadaanmu sebagaimana sedia kala. Datang yang kedua, Bu, ya, kepada orang yang kedua nih, malaikat nih tadi datang kepada orang yang kedua yang punya ternak sapi. Begitu juga jawabannya, ditolak, Bu, ya. Enak kali kau minta-minta, ini hasil jerih payahku ini, gitu ya. Terakhirnya didoakan malaikat dengan doa yang sama. Engkau bukankah dulu orang yang susah, miskin, dijauhi orang lain, sekarang engkau kaya, tapi engkau bakhil, ya. Maka semoga Allah akan mengembalikanmu dalam kondisi yang semula. Maka datanglah kepada yang terakhir, yang punya ternak kambing ini, Ustaz Jarod. Yang punya ternak kambing ini baik pula, Bu. Ya, dikasihnya silahkan pilih yang mana saja engkau mau ambil, ya. Yang kau nggak mau tinggalkan. Semoga Allah menambah harta kekayaanmu. Jagalah hartamu ini, katanya, ya. Nah, maka orang yang dia itu bakhil dengan hartanya, maka musibah akan datang kepadanya. Orang yang dia itu ringan tangan memberikan bantuan, jauh dari mara bahaya, sehat walafiat, harta pun berkah melimpah, insya Allah. Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Bu, oh Bu, Bu, masih hidup? Masih. Kalau saya bilang halo, ibu-ibu bilang hai. Kalau saya bilang hai, ibu-ibu bilang halo. Halo. Marah pula Lim, ya. Hai. Berarti masih nyambung, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang ada di rumah, penting sekali agar kita terhindar dari bala. Salah satunya banyak sedekah, banyak juga istighfar, ibu-ibu, ya kan? Istighfar sama Allah. Dan ada satu lagi ayat itu, Lim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk segenap manusia. Tugas kalian apa, Bu? 3 saja. 1, ajak orang melakukan kebaikan. Ada di kampung yang belum ikut wirid, ajak dia. Bu, ya kok diam semua? Ajak. Wa tanhauna 'anil munkar. Ada yang kemungkaran-kemungkaran di kampung, dakwah sama-sama. Ada judi di kampung, Ibu? Mana? Usir, selawat ibu di depan dia, lari dia itu, ya kan? Yang ketiga, beriman kepada Allah. Ini ada lebih kurang waktu, Ustadz, lebih kurang 2 menit. Ustadz berikan close statement agar pemirsa yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di masjid ini untuk bisa mengambil hikmah di balik musibah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari musibah. Amin. Silahkan, Al-Ustadz. Baik. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, tolak ukur kita menilai manusia itu jangan dilihat dari dia kena musibah atau tidaknya, ya. Artinya begini, ada orang nih baru pensiun nih, Ustaz Jarod. Qadarullah, takdir Allah, sakit pula dia, ya. Apakah stroke atau asam urat atau lain sebagainya. Maka kita enak aja bilang, itulah tengok tuh, pensiun penyakit pun datang sama dia, ya. Maka kita nggak bisa ukur dia itu orang yang Allah benci. Kenapa? Karena Allah ada mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Allah berikan ujian sakit kepadanya, Bu, ya. Nah, apakah sakit itu tanda hina Nabi Ayub? Tidak. Nabi Ayub itu tetap mulia, ya. Nah, begitu pula sebaliknya, kita mengukur orang itu, ada yang kena musibah, ya, itu yang kena banjir tuh, itu orang-orang narkoba semua, orang ahli maksiat semua, tidak bisa begitu juga, ya. Karena apa? Karena semuanya kena, Bu, ya. Tempat judi kena, masjid pun kena, ya. Nah, jadi kita menilai orang itu karena nilai takwa yang ada pada diri dia, ya. Jadi kena musibah, kena penyakit atau tidak itu tak bisa kita ukur itu karena Allah murka, walaupun bisa jadi begitu,
Iya. Siap. Kalau di kampung tuh kena semuanya, nilai tetap beda ya. Misalnya terjadi bencana, ada yang meninggal ya. Yang meninggal kalau dia dalam keadaan taat kepada Allah, maka itu akan menjadi ujian yang menaikkan derajatnya. Iya. Tapi kalau pas lagi datang bencana tuh main judi pula dia, kan begitu ya. Main dam batu dia, datang gempa, tertimpa bangunan, mati, walaupun sama-sama mati, tapi nilainya itu beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siap Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair. Bu, oh Bu, waktu jua yang memisahkan kita. Insya Allah nanti bisa kita ketemu lagi di episode berikutnya, masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Intinya dari musibah yang datang, kena orang beriman itu bisa jadi ujian. Kena orang yang tak beriman bisa menjadi teguran. Jangan pernah kita, pemirsa yang ada di rumah dan kita semua, menilai orang itu dengan kacamata kita. Tapi nilailah dengan kacamatanya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu apa yang Allah berikan itu yang tak kita suka, itu Allah padahal baik di sisi dirinya. Belum tentu juga hal-hal yang kita suka itu Allah suka. Mudah-mudahan kita semua itu bisa mengambil hikmah, pelajaran dari setiap musibah. Jangan pernah iri kita semua terhadap orang yang jauh dari Allah tapi diberikan kenikmatan. Itu semua istidraj, penguluran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus dalam ketakwaan kepada Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih juga kepada BKM Masjid Agung Kota Binjai yang telah memberikan tempat yang diketuai oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf SHM Hum. Alhamdulillah beliau memberikan izin kepada kita untuk mengikuti kajian atau membuat kajian di masjid yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu. Mudah-mudahan barokah hidupnya, lunas hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan kita semua. Ila liqa ma'asalama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'asalama wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Astagfirullah.